Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Keutamaan, banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Saya di sini punya catatan ada 7. Semoga yang mendengarkan manasi ini, keutamaan haji atau ibadah haji, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mensyarahi Baitullah sebelum meninggal, baik dengan haji maupun dengan umrah. Amin Allahumma. Cuma pun nasanya modal amin ji. Lagi pakai lampari Makkah, angin tabuku, andat taraki. Apa keutamaan yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan haji? Yang pertama adalah bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat afdal, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling terafdal, termulia, teragung ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, imanum billah, beriman kepada Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Itu otomatis. Kila, kemudian ditanya lagi, summa maza, kemudian apa lagi setelah iman kepada Allah dan rasulnya? Qala, maka Nabi menjawab, jihadum fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya, mujahid membela agama Allah. Kila, kemudian ditanya lagi, summa masa, ibadah apa lagi setelah beriman kepada Allah, setelah berjihad di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, hajjum mabrur, yaitu ibadah haji, yang haji itu adalah haji mabrur, haji yang berkah. Yang kedua, apa keutamaan ibadah haji? Ternyata ibadah haji keutamaan yang kedua, hadirin, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, dosa yang dimaksud syirik, memperduakan Allah, dan maksiat, maka balasannya adalah surga Bapak dan Rahman, calon-calon surga makidai. Wih, subhanallah, ini kita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, rawahul Bukhari Muslim. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasannya kecuali surga. Nawawi menjelaskan tadi, artinya apa? Bahwa ibadah haji itu tidak cukup kalau cuma Allah hanya menghapus dosa-dosa yang berangkat haji. Tidak cukup. Maka Allah akan balas surga. Maka Bapak Ibu, salah satu tiket langsung masuk di surga adalah berangkat haji. Yang ketiga, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berangkat haji, bahwa melaksanakan ibadah haji itu termasuk jihad fisabilillah. Termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Dari hadisnya itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dan beliau bertanya, nara al jihad afdalal amal, kami melihat itu jihad adalah ibadah amal yang paling afdal. Afala nujahid, bolehkah kami berjihad ya Rasulullah? Kala, maka Rasul menjawab, la, lakin afdalul jihadi hajjum mabrur, rawahul Bukhari. Maka Nabi mengatakan tidak. Akan tetapi jihad yang afdal bagi perempuan adalah melaksanakan haji. Yang keempat, janji Allah bagi orang yang berangkat haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji akan dihapus dosa-dosa dan kesalahannya. Coba yang keempat, akan dihapus dosa-dosa. Saya mungkin di sini kalau berdoa, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, banyak maksiat saya, miskin amal saya, itu belum tentu diterima. Tapi orang yang berangkat haji, itu dosanya langsung dihapus. Hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja kayaumin waladatu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang berangkat haji karena Allah, ini karena Allah, apa dicatat? Itu lillah. Kemudian tidak mengucapkan, tidak melakukan dosa-dosa, dan tidak melakukan ucapan-ucapan kotor. Raja kayaumin, maka dia akan kembali ke kampungnya seperti bayan tak berdosa.
Kemudian kemuliaan yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Subhanallah. Haji dan umrah akan menghilangkan kemiskinan dan kefakiran. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani faqr wa sunub kama yanfil kira al habasal hadid wasawal fidati wa laisa lil hajil mabrur sawabun ilal jannah. Rawahu Nisa wa Tirmizi wa Ahmad. Nabi mengatakan haji pertama dan haji berikutnya, haji umrah pertama dan umrah berikutnya, atau ikutilah haji dan umrahmu, karena sesungguhnya ibadah haji dan umrah akan menghilangkan kefakiran. Maka tidak ada orang itu Bapak Ibu pulang dari haji akan semakin sulit hidupnya. Tidak ada orang yang telah mengeluarkan uangnya karena berangkat haji dan berangkat umrah akan hidup miskin kembali. Maka kalau ada orang pulang haji, semakin banyak masalahnya, pulang umrah semakin banyak hutangnya, boleh jadi ada yang tidak beres. Kemudian yang keenam hadirin, yang Allah akan berikan kepada jamaah haji, jamaah umrah. Orang yang berhaji adalah tamu Allah dan tamu Rasul. Subhanallah. Bapak Ibu akan menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Nabi katakan, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mutamirun wafdullah. Orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan orang yang berangkat haji dan berangkat umrah, mereka adalah tamu-tamunya Allah. Karena akan menjadi tamu Allah, maka Allah yang langsung melayani Bapak Ibu lewat manusia. Coba bayangkan Allah gerahkan yang bertugas di haji untuk melayani Bapak. Belum Bapak Ibu. Andaikan Bapak Ibu pura-pura saja tidak bisa mengangkat koper nanti, pasti ada yang angkat kaki. Dan begitu nanti diterima di Masjid Islamic Center Dato' Tiro, itu dipagar betis sama petugas polisi, tentara, Pol PP, dan panitia lain. Bapak Ibu punya jalanan khusus. Andaikan sompoyongan kina sabak mangangki, ni ampak kaki sebetan kita hantang. Tapi injo pantarangan na polisia mana kasak badan na, anda nak kuliah lalu kunjungan rungang. Egit jimak yang seragam. Amin temesi bulu-buluan cini kikular gagal naik. Perhatikan ketika kita sudah di atas bus dan berjalan ke Makassar, itu baru di situ terasa itu nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Subhanallah. Semua jenis kendaraan apapun pasti minggir. Yang searah dengan kita pasti minggir ke kiri. Yang berlawanan dengan kita pasti minggir ke kanan. Biar pelatnya merah, biar pejabat, mereka akan minggir. Dan tidak ada lampu merah. Di situ kita rasakan hasil keringatan. Tania kinan nerate mario tua. Padang gantir. Para pun rencangke. Pak Galung, Pak Tani, tapi semua mobil-mobil lain itu berhenti. Kenapa kita mau lewat? Alhamdulillah, ini karunia Allah yang Allah akan berikan kepada Bapak Ibu mulai hari itu sampai pulang. Akan dilayani langsung oleh Allah lewat tangan-tangan manusia. Dari sini sampai ke sana. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketujuh, apa keutamaan orang yang berangkat haji dan umrah? Orang yang berangkat haji dan umrah, wasa'aluhu fa'atahun, setiap doanya didengar dan dikabulkan. Makanya Bapak Ibu, begitu keluar dari rumah nanti, bismillahi tawakkaltu, karena keluar, maka berdoalah sebanyak-banyaknya sampai pulang. Karena tidak ada doa yang ditolak, semua diijabah. Dan Nabi mengatakan kepada kita umatnya, apabila engkau melihat jamaah haji, jamaah umrah baru pulang dan sebelum masuk di pintu rumahnya, maka mintalah didoakan karena doanya masih makbul. Tapi pun nantamak assalamualaikum, anda mena makbul. Ini yang harus kita syukuri. Ada 7 keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji, termasuk melaksanakan ibadah umrah. Semoga Bapak Ibu mendapatkan semua ini. Ini baru keutamaannya, belum yang lain.